Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini di minggu pertama ini saya akan membahas mengenai histoteknik dasar. Kalau sebelumnya di Sito 1 kita membahas mengenai bagaimana sistem peradministrasian, kemudian pengenalan mengenai mikroskop, mikroteknik, itu sudah kita pelajari. Nah di Sito 2 ini di Sito 1 juga kita udah mempelajari jaringan-jaringan ya, jenis jaringan. Nah, di Sito 2 ini kita akan mempelajari lebih ke bagaimana tahapan dalam penanganan histotekniknya, atau nama lainnya adalah histoteknik. Nah, karena memang yang dipelajarinya adalah sel dan jaringan, makanya histo. Jadi kita akan belajar histoteknik dasarnya. Cuman yang harus kita ketahui juga bahwa yang agak rumit mungkin itu lebih di histoteknik. Jadi bagaimana proses dalam penanganan untuk histonya atau jaringannya, karena akan berbeda perlakuan. Bagaimana perlakuan terhadap sampel jaringan. Nah, kalau untuk penanganan sampel seperti sel itu lebih mudah karena sel itu pengerjaannya lebih cepat. Mungkin kalau di kalian di hematologi mungkin pernah buat seperti apusan darah dari sel ya. Kemudian kalau di urin juga itu bisa ada apusan darah, pembuatan sediaan urin untuk melihat mikroskopisnya, atau misalnya kalau untuk melihat jaringan epitel di dalam urin itu lebih simpel karena hanya cukup menggunakan seperti eostin atau Regan Wright gitu, dan fiksasinya itu pun tidak lama gitu ya, seperti itu dibandingkan dengan bagaimana penanganan atau pembuatan preparat dari jaringan seperti itu ya. Cukup kalau untuk yang histoteknik ini cukup perlu waktu yang lama, makanya memang biasanya untuk pemeriksaan atau untuk histoteknik, pemeriksaan jaringan atau penanganan untuk sampel-sampel misalnya pewarnaan jaringan itu lebih lama, bisa ada kemungkinan bisa dalam waktu 24 jam, itu paling sebentar. Ada juga yang mencapai 3 hari seperti itu, tergantung dari jenis sampelnya. Nah, untuk bagaimana apa itu histoteknik? Jadi metode, kalau histoteknik berarti metode membuat sajian histologi atau sel dan juga sel dari spesimen tertentu melalui rangkaian proses hingga menjadi sajian siap dianalisis. Kalau histoteknik, kemarin kan kita bahas bahwa jaringan sumbernya adalah jaringan, tapi kalau sitonya itu lebih ke sampelnya adalah berupa cairan atau cairan-cairan sel, seperti bisa dari urin kah, atau cairan kanker kah, atau darah, seperti itu ya. Nah, sumber jaringannya itu adalah jaringan-jaringan dari manusia dan hewan. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Nah, untuk tahapan, makanya kalau sitologi atau misalnya sitoteknik ya, atau teknik penanganan sel dalam pemeriksaan patologi anatomi untuk khusus sel itu lebih simpel, lebih ringan dibanding dengan jaringan itu sendiri. Kalau untuk jaringan, nah ini namanya histoteknik, itu ada tahapannya. Kalau sampai beres itu bisa sampai 9 tahapan. Yang pertama ada namanya pengawetan, ada dehidrasi, ada pembeningan atau clearing, ada pembenaman, ada embedding, nama lainnya ada pengecoran bloke, ada pengirisan jaringan, sectioning, ini yang menggunakan mikrotom. Kemudian ada pewarnaan staining, perekatan, mounting, dan pelabelan labeling. Itu tahapannya, gitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama kalau setelah sampel didapat, misalnya ya, kan biasanya itu ada yang namanya potong gross dulu, ya. Mungkin di slide atau di pertemuan sebelumnya bahwa yang ada tahapan-tahapan pada saat penanganan sampel di lab patologi anatomi. Mungkin ada yang masih ingat. Yang pertama itu ada yang namanya misalnya si sampel itu penerimaan sampel, kemudian
potong gross. Nah, kemudian setelah potong gross ini, di sana nanti kalau sudah dilakukan potong gross, masuk langsung ke sini, pengawetan, dehidrasi, dan seterusnya. Jadi potong gross dulu yang pertama itu. Ya, potong gross itu potongnya potong acak, ya, tapi tidak menggunakan mikrotom. Seperti itu ya. Nanti kapan mikrotom digunakan itu nanti pada saat sectioning ini yaitu menggunakan mikrotom. Jadi pada awalnya kalau misalnya didapatkan misalnya segede tangan kita itu misalnya jaringan apakah ginjal atau misalnya hati atau hepar, makanya dibuat dulu potong gross gitu ya, sesuai dengan asal masuk di ukuran kasetnya. Kaset itu ada wadah. Nah, saya tampilkan video dari luar itu fiksasi. Nanti kalian bisa dilihat juga video itu bagaimana tahapan dari fiksasinya. Ya, jadi direndam. Jadi nanti prosesnya seperti apa. Kalau saya akan jelaskan mungkin di sini tanpa video, tapi videonya bisa dilihat di tayangan satu lagi seperti itu. Nah, itu jadi fiksasi dan dehidrasi. Kita akan bahas dulu yang dua ini seperti itu. Nah, untuk fiksasi ya, jadi tahapan pertama setelah dilakukannya potong gross itu supaya ada tahapan yang kedua yaitu namanya adalah fiksasi ya. Nah, fiksasi ini kalau kita lihat di tayangan video ya, bahwa apa sih yang menjadi dasar kenapa harus dilakukannya fiksasi seperti itu. Nah, sampel jaringan itu kan didapatkannya dari manusia, hewan ya, seperti itu, ada manusia dan hewan gitu. Kemudian pada saat kita mau membuat kesediaan gitu, otomatis kan kondisi yang diharuskan dari sel tersebut itu harus menggambarkan kondisi yang sangat layak gitu ya. Jadi tidak boleh ada kerusakan ya, maksudnya tidak boleh ada kerusakan ataupun kematian di dalam komponen jaringan tersebut gitu. Jadi misalnya pada saat mengiris, pada saat potong gross itu jangan sampai misalnya komponen-komponen sitoplasmanya pecah seperti itu ya. Kemudian komponen lain yang di dalamnya sampai rusak itu tidak boleh ya, seperti itu. Jadi bagaimana tahapan pertama supaya untuk mempertahankan komponen-komponen yang ada di dalam jaringan tersebut, apa yang harus dilakukan? Yaitu tahapan yang pertama ini adalah fiksasi. Nah, fiksasi ini faktor salah satu teknik yang menjadi salah satu keberhasilan dalam suatu pembuatan sediaan. Karena di dalam fiksasi ini nanti akan kelihatan apakah si komponen yang ada di dalam jaringan tersebut itu masih utuh atau tidak. Makanya keberhasilannya adalah di fiksasi ini. Ya, jadi fiksasi ini yang akan menentukan bagaimana jaringan yang akan diperlakukan setelahnya itu seperti dehidrasi sampai ke pewarnaan itu ditentukan di fiksasi seperti ini. Makanya perlu persiapan yang cukup matang untuk fiksasi ini gitu ya. Jadi kalau di modul itu dijelaskan kalau tujuan ya, pertama sebagai pengawetan. Fiksasi ini tujuannya sebagai pengawetan. Ya, yang pertama adalah menghambat proses pembusukan atau autolisis, pengawetan jaringan, pengerasan jaringan, pemadatan koloid, diferensiasi optik, kemudian ini berpengaruh terhadap pewarnaan. Ya, nanti kan ada penetrasinya. Kalau misalnya jaringannya ini tidak rusak, penetrasinya itu cepat. Gitu, sehingga pewarnaannya itu cepat penetrasinya seperti itu. Apakah dari jaringan ke pewarna, dari pewarna atau ke jaringan sebelum atau sebaliknya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana efek fiksasi terhadap jaringan yang diproses tadi ya, karena searah dengan tujuannya gitu ya, menghambat proses pembentukan atau autolisis. Jadi autolisis itu merusak jaringan diri sendiri ya karena akibat dari jaringannya itu sendiri
gitu ya. Kemudian mengawetkan jaringan, pengerasan jaringan, pemadatan koloid, diferensiasi optik atau pengaruh bisa, dan juga fiksasi ini mempengaruhi terhadap perwarnaan. Nah, seperti ini fiksasi ini. Walaupun kalau yang sekarang itu dia si sampelnya ini dia menggunakan wadah atau namanya kaset. Ya, jadi dimasukkan dulu ke kaset, kemudian nanti baru direndam seperti itu ya, fiksasi itu. Ya, kemudian nah, tujuan umum dari fiksasi ini menjaga komponen apakah itu berupa sel atau jaringan ya, itu masih utuh sama seperti kondisi hidupnya gitu ya. Jadi bagaimana seorang ATLM ini bisa mempertahankan jaringan atau tenaga teknisi di PA ini memperlakukan jaringan ini ya supaya jaringannya tidak rusak seperti itu ya. Karena apa? Proses untuk histoteknik ini ataupun selnya juga sitohistoteknik ini sangat panjang seperti itu ya. Nah, penting ini untuk disadari bahwa pada awal fiksasi ini akan menghasilkan sejumlah perubahan pada jaringan. Nah, seperti penyusutan, kemudian pembengkakan, pengerasan ya. Tetapi gini, perubahan itu bisa terjadi apabila dilakukan proses-proses selanjutnya seperti itu. Nah, untuk fiksasi ini menggunakannya apa? Yang digunakan pada saat fiksasi itu adalah menggunakan pelarut. Nanti ada jenis-jenis pelarutnya seperti itu ya. Nah ini, bentar ya. Saya buka dulu modul yang satunya. Nah, di modul ini sebenarnya sudah lengkap ya. Jadi saya akan bahas secara garis besarnya saja. Gitu. Nah, di sini ada gambar jaringan dari ginjal yang terfiksasi dengan baik. Lihat, ya. Ini kalau ini di sini lihat tuh, ini perbedaannya. Kalau ini yang tidak beraturan, jadi banyak komponen yang rusak seperti itu ya. Atau misalnya komponen yang ada di dalam sitoplasma itu rusak, hancur, kemudian koloidnya pecah atau misalnya berceceran seperti itu. Nah, kalau yang bagus seperti ini ya. Jadi ini irisan ginjal yang terfiksasi baik, lihat penyerapan warnanya sangat sempurna ya, penetrasi warnanya terhadap si jaringan ini, terhadap jaringan ginjal ini. Nah, ini kalau sudah seperti ini bagusnya ini artinya dia berhasil fiksasinya. Nah, kalau misalnya nanti di akhir pada saat pewarnaan menghasilkan seperti ini ya, dan sesuai, tidak ada tidak ada artefak, tidak ada pecahan-pecahan sitoplasma atau misalnya komponen di dalam selnya. Nah, tidak seperti ini. Ini kan kayak banyak awan-awannya gitu, penetrasi warnanya juga tidak bagus gitu. Artinya ini gagal di tahap fiksasinya ya, seperti itu. Oke, tadi ya tujuan dari fiksasi itu ada apa? Seperti menjaga struktur komponen kimiawinya. Ingat bahwa jaringan itu kan terdiri dari komponen-komponen kimia ya. Ada organel-organel selnya, kemudian ada lapisan-lapisan di dalam jaringannya seperti itu. Nah, bagaimana difiksasi ini mempertahankan komponen tersebut supaya bisa diproses selanjutnya seperti itu, dan kualitas nanti di hasilnya itu menunjukkan kualitas yang bagus. Pencegahan kerusakan dari kematian, mengeraskan sel dan jaringan, pemadatan, kemudian tadi optical difference dan efek warnaan juga yang dipengaruhi ya. Jadi fiksasi ini penentu berhasil atau tidaknya proses dari histotekniknya gitu. Nah, ini untuk menempelkan sel. Artinya gini, kalau misalnya yang dipelajari itu adalah sel, ini bagaimana nanti kan kalau misalnya pada saat fiksasinya berhasil, ini nanti dia akan menempel di kaca objek. Biasanya kan ya, kalau contoh aja, Pak, kalian melakukan pembuatan preparat hematologi, itu kan sel darah, otomatis difiksasi dulu dengan metanol, dia akan didiamkan dulu, seperti itu, didiamkan dulu beberapa saat. Nah, itu artinya itu termasuk fiksasi sel. Ya, jadi yang kalian membuat preparat itu dengan dosen hematologi, Pak Ali, misalnya
atau mungkin yang dulu pernah parasitologi, pembuatan sediaan, itu kalau misalnya diteteskan dengan metanol itu namanya tahapan fiksasi. Nah, cuman perbedaannya pada fiksasi antara sel dengan jaringan itu lebih lama dari jaringan. Prinsipnya untuk prinsip dasar koagulasi, prinsip dasar fiksasi itu ada koagulasi ya. Jadi supaya si partikel koloidnya itu mengalami penggumpalan dan memang tidak pecah seperti itu ya. Jadi tetap dalam kondisi dia kondisi menggumpal seperti itu ya. Ini nanti sisanya bisa dibahas. Kemudian prinsip lainnya adalah supaya dia bisa mengalami presipitasi. Apa itu? Pengendapan yang terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya gitu ya. Jadi contohnya presipitasi protein. Nah, ini faktor utama pembusukan. Nah, supaya ini diendapkan si proteinnya. Karena protein ini dia bisa mengalami bisa menyebabkan faktor pembusukan. Ingat bahwa mikroorganisme itu senang dengan protein ya, seperti itu. Oke, faktor yang mempengaruhi fiksasi apa saja? Yang pertama ada suhu dan temperatur. Nah, suhunya ini sebenarnya paling tinggi itu adalah 65 derajat, cuman perlahan-lahan kalau misalnya sampai 45 itu sudah cukup. Ya, sebenarnya 45 derajat itu sudah cukup lah seperti itu. Cuman maksimalnya memang itu bisa sampai 65 derajat Celcius. Yang kedua adalah penetrasi larutan. Nah, ini waktu penetrasi itu adalah apa sebenarnya? Waktu penetrasi ini adalah waktu yang digunakan bagaimana si larutan atau pelarutnya itu masuk ke dalam jaringan. Jadi harus ditentukan waktu penetrasinya. Jadi tidak boleh lama juga tidak boleh sedikit seperti itu ya. Tergantung dari jenis larutan fiksasinya seperti itu. Nanti akan dilihat kenapa supaya ini tidak terjadi autolisis. Ya, kalau terlalu cepat, terlalu lama juga itu akan mempengaruhi. Jadi nanti ada setiap pelarutnya, setiap larutan fiksasi, pelarut fiksasi itu ada waktu penetrasinya seperti itu ya. Kemudian tingkat penetrasi ini tergantung karakteristik ya dari materi ke materinya gitu ya. Nah, kalau di sini tingkat penetrasinya ini kita bisa menghitung ya dengan menggunakan rumus ini D sama dengan K dibagi akar T. D ini jarak penetrasi, K ini koefisien difusi, T ini adalah waktunya. Sebagai contoh, di sini dikatakan kita akan menghitung untuk nilai formalin dengan konsentrasi 10% dengan memiliki nilai K-nya itu 0,79. Hal itu berarti bahwa ketika Anda menggunakan larutan fiksatif berupa formalin 10%, maka larutan fiksasi itu hanya akan masuk dalam jaringan sedalam 1 mm selama 1 jam. Ya, nanti kan dihitung. Ini kan D ini dia konsentrasinya. Ini konsentrasi dari misalnya kita tentukan dulu ini. D-nya itu jarak penetrasi itu 1 mm. Nah, nanti kita menghitung waktunya berapa lama. Nah, di sini. Ya. Contoh, kita akan mau menghitung waktu, berarti akar T-nya. Di sini kan kita butuh, karena D-nya sudah diketahui, yaitu 1 mm. Contoh ya, 1 mm misalnya jaringannya itu. Kamu dari mana 1 mm? Misalnya pada saat kalian potong gross-nya itu adalah 1 mm diukur. Nanti diukur pada saat memotong jaringan diukur. Ketebalannya itu adalah 1 mm. Nanti 1 mm ini dimasukkan ke ini D-nya berarti 1, kemudian K-nya itu tadi berapa 0,79 sama dengan akar T. Baru didapatlah di sini 25 jam itu dari mana? Ini dari hasil tadi K dibagi D. K ini itu kan 0,79 ya dibagi 1. Berarti kan sekitar akar dari 0,79 gitu ya. Itu kalau tidak salah. Jadi ini kita masukin aja di rumusnya. Jadi sehingga didapatkan waktu 25 jam seperti itu. Nah, ini. Nah, di sini juga ada kasus. Nah, ini perbedaan jadi tingkat penetrasi ini tergantung dari ketebalannya. Ya, semakin tebal jaringan yang dipotong grossnya itu, maka akan semakin lama waktu penetrasinya seperti itu.
Kita lihat yang A itu tebalnya 0,8 mm, itu B itu 1 jam waktu penetrasinya, B itu 2 jam waktu penetrasinya dengan tebal 1,2, C itu 4 jam dengan tebal jaringan itu 1,6, D itu 8 jam dengan waktu penetrasi 2,2. 8 jam dengan tebal jaringan itu 2,2. Jadi semakin tebal jaringan yang dipotong gross itu, maka waktu penetrasinya pun akan semakin lama seperti itu. Nah, kadang kalau terlalu tebal, 8 jam itu belum tentu sempurna seperti itu. Biasanya, nah ini biasanya itu yang kebanyakan yang sering itu adalah 1 mm yang digunakan untuk potong grossnya, sehingga memaksimalkan waktu penetrasinya, jadi lebih sempurna gitu. Ya. Nah, nah nanti, nah ini, kemudian ada dimensi spesimen. Nah, kaset itu ada wadah kayak kaset tuh, kalian mungkin pernah lihat kaset CD, nah seperti itu. Kalau di tayangan nanti makanya lihat di tayangan itu ada wadah kecil kayak wadah ini aja, kalian kalau beli apa ya chip data itu kan ada wadahnya gitu, bisa dibuka tutup, itu kaset, jadi dimasukkan si jaringannya itu. Ketebalan kaset itu adalah 5 mm gitu ya, seperti itu. Nah, diharapkan nanti untuk jaringannya pun tidak boleh lebih dari 5 mm, kalau bisa kurang seperti itu ya. Karena kan gini, pada saat penetrasi itu harus bisa dari kanan, kiri, atas, bawah. Seperti itu, harus terendam semua dengan larutan fiksasinya gitu, seperti itu. Kemudian bagaimana antara rasio volume dengan spesimen? Volume apa? Volume larutan fiksasi. Fiksasi itu kan nanti tekniknya itu direndam dengan larutan fiksasi. Berapa volumenya? Nah, yang sudah teruji dan memang yang sudah teruji itu adalah 1:20. Contoh, kalau misalnya kita mau pakai larutan fiksasinya itu adalah formalin 10%. Kalau misalnya apa namanya itu ini mana ya? Nah, kalau misalnya ini kita perbandingan yang telah teruji, di sini ada 1:20 ya. Ini rasio volume terhadap larutan fiksasinya. Gitu itu ya. Kalau yang disarankan itu adalah 1:5, 1:50. Itu perbandingan antara rasio volume terhadap spesimennya. Contoh, kalau misalnya 1 cm, berarti volumenya itu adalah 20 ya. Di sini ada maaf 1 cm, 1 mm ya, 1 mm berarti volume dari si larutannya itu adalah 20 kalinya seperti itu ya, 20 kalinya. Yang disarankan itu adalah 1:50-nya, karena ini yang lebih kualitasnya kalau ingin lebih bagus. Tapi dengan 1/20 pun itu sudah bisa, tapi tergantung jenis jaringannya juga, gitu ya, seperti itu. Nah, ini pH juga mempengaruhi ya, seperti itu. Jadi pH-nya rentangnya itu diharapkan antara 6,8 sampai 7,2. Seperti itu. pH dari apa? pH dari larutan fiksatifnya ya, seperti itu. Nah, seperti ini. Ini bagian ginjal yang difiksasi larutan formalin bersifat asam ya. Jadi ada deposisi hematin ini yang pigmen formalin ini di sini ya. Ini yang berhubungan dengan sel darah. Pigmen yang menunjukkan warna coklat sampai hitam, warnanya akan berwarna terang ketika diamati di bawah mikroskop seperti itu ya. Nah, bagaimana ini prosedur untuk mengoptimalkan kualitas? Karena tadi fiksasi itu kan prinsip dasarnya untuk mengawetkan. Jadi pekerjaannya itu tidak boleh slow motion gitu. Jadi memang harus benar-benar cepat dan memang pengerjaannya cepat tapi benar seperti itu. Apa saja nih untuk mengoptimalkan kualitasnya, mungkin sampai maksimal kualitasnya? Yang pertama, kondisi jaringan itu harus segar. Jadi pada saat misalnya di ruang bedah sudah diambil jaringan, itu harus langsung segera diberikan atau dibawa ke ruang patologi anatomi untuk segera dilakukan
penanganan terhadap jaringan tersebut. Nah, kemudian masukkan jaringan secepat mungkin. Artinya apa? Jadi karena tadi bahwa sel itu akan mulai terdegradasi, ya, mulai mati apabila kekurangan suplai darah. Jadi harus segera difiksasi, gitu ya. Dengan cara apa? Ya tadi bisa apakah misalnya disimpan dulu di lemari es, tapi jangan dipendingin ya, di mesin pendingin gitu. Seperti itu, bisa seperti itu juga ya. Nah, suhu yang untuk kalau misalnya hentikan metabolisme, nah ini juga bisa masukkan jaringan secepat mungkin. Apakah jaringan tersebut itu bisa langsung difiksasi? Misalnya sudah tersedia nih, ada tim yang sudah, misalnya tim PA itu sudah menyiapkan. Oh ini misalnya hari ini nanti mau biopsi ya, atau misalnya mau ngambil jaringan, kemudian nah tim teknisi yang ada di PA ini sudah menyediakan segalanya. Jadi nanti pada saat jaringan datang segera potong gros, kemudian langsung difiksasi seperti itu. Apabila mau penanganan ditunda, diharapkan supaya metabolismenya terhenti itu didinginkan dulu di suhu 4 derajat Celcius. Jaringan segar dapat bisa bersifat infeksius. Makanya harus segera lakukan fiksasi seperti itu ya, supaya tidak terinfeksi. Jangan biarkan spesimen mengering, jangan mendistorsi jaringan atau merusak dengan mekanis, tidak boleh seperti itu. Ya. Penentuan larutan fiksasi yang tepat, ini bagaimana caranya ya. Pastikan bahwa larutan fiksasi itu bisa menembus atau bisa menetrasi semua sisi. Tadi kan ya kita kayak memotong daging aja kayak gimana gitu ya. Cuman ini ada ukurannya, dipastikan ukurannya. Tadi maksimal dari keset itu kan ukurannya 5 mili. Jadi harus 5 mm untuk memotongnya itu. Seperti itu. Jadi harus mengikuti ukuran kasetnya itu. Seperti itu. Kemudian rongga harus terbuka. Ya, makanya menggunakan kaset yang sudah berongga itu supaya larutan fiksasinya itu merendam semua arah seperti itu ya gitu. Kemudian perfusi sebagai spesimen, fiksasi ketebalan maksimal 4. Kenapa ketebalan? Karena tadi maksimalnya 4, orang wadahnya kesetnya aja 5, makanya harus di bawah 5 mm seperti itu ya. Nah ini katanya ya, lakukan agitasi pada proses rasio volume rasio jaringan tadi ya, bisa 1:20, bisa 1:80. Kalau di sini kan dia tidak menggunakan kaset ya, alangkah bagusnya itu menggunakan kaset. Kalau kaset itu jadi si jaringannya itu tidak nempel di bawah seperti ini. Karena apa? Pastikan si larutannya ini akan membuat si jaringannya ini kalau tidak menggunakan kaset itu ya, pastikan si jaringan ini agak mengambang supaya tidak terhalang penetrasi di bagian jaringan yang paling bawahnya itu. Jadi nggak nempel ke bawah wadahnya seperti itu. Yang makanya baiknya menggunakan kaset. Gitu. Tadi untuk suhu ya, jadi suhunya bisa maksimal 45 derajat atau paling tinggi itu 65 derajat ya. Pilihlah yang tepat dari larutan fiksasi. Nah itu, jadi memang larutan fiksasi ini banyak jenisnya ya, banyak jenisnya. Larutan fiksasi harus dibuat dengan hati-hati, dengan reagen yang kualitas sesuai dengan segar seperti itu ya. Kemudian pergantian larutan fiksasi. Nah, Bu, apakah fiksasi itu direndamnya dengan larutan, misalnya perendamannya itu 30 menit, ganti misalnya selama beberapa kali, tapi yang pertama itu udah 30 menit. Nanti kan ada tahap-tahapan ya untuk fiksasi itu. Jadi tidak hanya menggunakan misalnya sekali larutan, tidak. Gitu. Makanya harus ada pergantian larutan fiksasi. Seperti itu ya. Kemudian frekuensi penggunaan larutan fiksasi ini disarankan larutan fiksasi yang telah digunakan itu tidak boleh digunakan lagi, itu harus dibuang. Makanya kenapa di patologi anatomi itu ada K3-nya, ada limbah khususnya, karena nanti kan akan membuang larutan-larutan fiksasi ini yang cukup berbahaya bagi alam seperti itu. Hindari tutup wadah yang bersifat logam, jadi harus menggunakan tutup yang dari plastik seperti itu. Perlakukan setelah pemberian larutan fiksasi ya.
perlakuan setelah pemberian larutan fiksasi. Beberapa larutan fiksasi mengharuskan spesimen dicuci di air sebelum masuk ke tahap pematangan jaringan atau beberapa persyaratan lainnya. Ya, dicuci dulu terlebih dahulu ya. Semua fiksatif bersifat toksik, hanya hati-hati. Makanya tadi di K3 dulu sebelumnya kita pelajari bahwa memang semua larutan fiksasi itu korosif. Contoh metanol itu bahaya karena dia bersifat racun. Jadi jangan terlalu sering menghirup metanol juga, gunakan masker, gunakan APD yang sesuai, pakai sarung tangan, dan kalau bisa pakai Google Glass juga, biar tidak kena cipratan ke mata. Seperti itu ya, ini untuk fiksasi gitu. Itu teorinya. Nah, bagaimana ini untuk teknik fiksasi sediaan histologi ya? Yang pertama ini, aduh, saya lihat dulu yang nah, fiksasi untuk sediaan histologi ya. Karena memang gini, fiksasi sediaan sel itu lebih ringan dibandingkan dengan histologi ya, dengan jaringan. Makanya memang ini perlu perhatian dan memang perlu yang tekun, yang sabar ya, seperti itu. Labnya juga memang khusus gitu ya, tidak boleh ada sering keluar masuk orang seperti itu. Prosedur untuk fiksasi jaringan yang pertama adalah memotong. Di sini potong gros dulu ya. Ini potong gros. Jadi menggunakan pisau bedah gitu ya. Ini dipotong gros, ukurannya ketebalannya itu kurang lebih 4 mm. Kalau menggunakan kaset ya maksimal itu 4 mm. Itu ya, seperti itu. Rendam dengan larutan fiksasi sesuai dengan tujuan pewarnaan komponen target. Jadi nanti ada jenis banyak larutan fiksasinya, tergantung tujuannya kemana, untuk apa, nanti larutan fiksasi apa yang digunakan. Tunggu hingga tahap fiksasi selesai sempurna. Tidak boleh buru-buru. Ya, ini yang tidak boleh buru-buru supaya hasil kualitas dari fiksasi ini bagus dan bisa maju ke tahapan selanjutnya. Cuci dengan air mengalir atau aquades, jika diperlukan, lakukan tahap selanjutnya. Nah, larutan fiksasi yang digunakan apa aja? Yang pertama ada formalin. Ya, formalin ini nama dagangnya ya, jadi bisa ada yang namanya formalin 40%. Nah, komponen di dalam formalin itu biasanya sudah ada, formalin ini mengandung, kalau secara dari industrinya itu sudah ada alkohol metanolnya 10% ya gitu. Jadi perhatikan juga cara penyimpanannya karena formaldehid itu cukup berbahaya juga gitu ya, seperti itu. Nah, ini strukturnya kimia formalin dan reaksinya dengan protein karena dia cukup kelebihannya. Jadi formaldehid ini gitu ya, dia bisa bereaksi dengan protein dan pada konsentrasi yang sangat rendah, itu sekitar 4% formaldehid dalam larutan. Ya. Nah, larutan fiksatif yang paling umum digunakan histopatologi adalah formaldehid 4%. Atau yang disebut juga dengan formalin 10% gitu ya. Ini yang paling sering digunakan, hampir 50 tahun itu digunakan ya, seperti itu. Oke. Nah, kekurangannya apa? Satu, kekurangannya adalah penetrasinya dia walaupun cepat ya, namun apa ya namanya itu, jadi reaksi antara formaldehyd dan protein jaringan untuk menjadi ikatan metilen tetap terjadi. Ya. Harusnya kan si protein itu tadi saya diapain? Protein itu harusnya di presifitasi. Ya, harusnya itu di endapkan. Tapi nyatanya formaldehyd itu malah mampu mengaktifkan protein sehingga dia akan membentuk metilen. Metilen ini yang nanti akan mengganggu komponen jaringan di sampelnya, akan mengganggu komponen jaringannya. Itu ya, ini memang karena kita nggak bisa apa ya, karena memang ya itu ciri khasnya atau misalnya kekhasannya, kekurangannya dari formalin ini gitu ya. Contoh kalau apa namanya itu biasanya
formalin ini ditambahkan dengan atau formaldehid 4% ini biasanya kalau sebelumnya ini dia bisa ditambahkan garam NBF atau netral baper red formalin gitu ya. Ini jadi ada modifikasi ya. Jadi sudah dimodifikasi kalau misalnya memang mau menghilangkan pengganggu supaya proteinnya tidak aktif, biasanya menggunakan NBF. Untuk ukuran jaringan yang kecil, misalnya 10 kali 10 kali 3 mm, ketika difiksasi menggunakan NBF selama 12-24 jam, akan menunjukkan kondisi sitoplasma dan inti yang baik dan rinci. Ini modifikasinya. Menggunakan formalin tapi ditambahkan NBF, ya seperti itu. Nanti bisa baca lagi ya. Gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa fiksasi ini penentu kualitas pewarnaan nanti di akhir. Apakah itu untuk histologi atau imunohistokimia, gitu ya. Fiksasi untuk formalin ini dilakukan pada suhu kamar, kemudian menggunakan wadah spesimen yang rendah dan lebar, gitu ya. Volume rasio untuk formaldehid ini adalah 1:20, dimensi jaringannya atau jaringannya itu yang dipakai itu adalah 3-4 mm. pH-nya itu dianjurkannya adalah 7,2 sampai 7,4 mm, yaitu nanti dibahas ini, nanti dibaca lagi ini bagaimana karakteristik lainnya. Nah, itu untuk formalin ya. Nah, di sini ada contoh gambar, ini katanya sediaan histologi yang difiksasi dengan formalin diwarnai dengan warna periodic acid skip. Ini ada glikogen yang terpolarisasi di sel. Nah, ini yang warna putih, ini adalah glikogennya. Yang berwarna terlihat posisi glikogen yang terpolarisasi di sisi sel yang berwarna magenta ya, dengan inti di tengah berwarna biru ya, seperti itu. Posisi glikogen terpolarisasi di sisi sel yang berwarna magenta. Nih. Nah, ini. Nah, yang ungu magenta itu ungu ya. Yang ungu ini. Kemudian ada larutan buin atau nama lainnya itu adalah asam pikrat. Ya, ini penemunya juga Paul Enderbuin. Ini ya, ini larutan buin ini berisi 10% formaldehid, ya, atau bisa sampai maksimal 25. Ada asam asetat 0,9 molar dan ada asam pikrat. Ya. Jadi nama lain larutan buin itu adalah asam pikrat juga, nama lainnya. Ya. Nah, ini asam pikrat menembus jaringan agak lambat. Kemudian kekurangannya juga mengentalkan protein dan dapat menyebabkan beberapa penyusutan. Penyusutan apa? Penyusutan jaringannya. Ya, seperti itu. Kemudian asam pikrat ini menyebabkan jaringan berwarna kuning, pH-nya adalah 1,5 sampai 2, sangat asam. Makanya kan ini digunakannya asam pikrat. Penetrasi ini lebih cepat daripada NBF tadi, ya, NBF atau yang untuk formaldehid yang 4% itu. Seperti itu, ya. Nah, kalau misalnya sampel jaringan ini kalau misalnya larutan jaringan ini menggunakan fiksatif larutan buin, ini kalau terlalu lama ini bisa menghilangkan DNA atau RNA-nya. Ya. Jadi yang menyebabkan difiksasi dengan larutan buin ini harus dilakukan pencucian terlebih dahulu, gitu ya. Nah, ini larutan buin cocok untuk apa? Ini pewarnaannya adalah trikrom, gitu ya. Nah, ini komposisi dari NBF formalin 10% tadi ya, formaldehid yang ditambahkan NBF. Ini ada komposisinya aquades, formalin, natrium dihidrogen fosfat, ada natrium fosfat ya. Sementara untuk larutan buin itu ada asam pikrat 2,1% dalam aquades, formalinnya 37%, ada asam asetat glasial. Yaitu komponen-komponen dari larutan fiksasinya. Oke. Nah, bagaimana kalau untuk teknik fiksasi sitologi atau sel? Nah, sel pun itu ada namanya yang namanya fiksasi. Ya, ada namanya fiksasi, namun dia akan lebih cepat. Ya, seperti itu. Idealnya fiksasi yang dilakukan sitologi ini hampir sama dengan fiksasi pada jaringan. Seperti itu ya. Namun ada yang harus diperhatikan bahwa fiksasinya ini pada saat penetrasi sel itu bisa lebih cepat ya, seperti itu.
Nah, untuk sel ini ada fiksasinya, ada fiksasi basah, ya. Kemudian fiksasi basah ini biasanya digunakan untuk sitologi non ginekolog, ya. Untuk yang non ginekolog seperti itu. Apa saja ada alkohol 95-60% gitu ya. Kemudian metanol absolut, ether itu alkohol 95%, ada propanol, isopropanol 80%, denaturasi alkohol. Kemudian ada fiksasi coating. Ini fiksasi yang dilakukan untuk mengganti fiksasi basah. Ya, jadi dia hanya semprot saja menggunakan aerosol. Seperti itu coating ya. Seperti itu. Karena kalau sel itu kata saya kan sel itu lebih ringan karena kan dia hanya menggunakan objek gelas. Ada fiksasi kering. Nah, kalau fiksasi kering ini itu menggunakan difiksasi di ruangan terbuka ya, udara kering dengan bantuan pemanasan juga gitu ya, hot plate itu maksimumnya 50%. Nanti dia apa namanya itu mungkin kalau di darah juga kan sering dikeringin itu biasanya kalau yang hematologi itu dia juga masuknya ke fiksasi ya. Fiksasi. Ada fiksasi khusus seperti fiksasi Carnoy gitu kan ya. Ini dikhususkan untuk spesimen yang hemorrhagic ya, hemorrhagic ya seperti itu. Ada fiksasi cair. Nah, kalau fiksasi cair seperti ini. Kalau untuk sel, nah, ini perbedaannya teknik fiksasi di sitologi. Kalau untuk fiksasi basah, nah, pap smear ya, misalnya kriterianya pewarnaannya ini kalau pewarnaannya Papa Nicolo itu 5 orang. Pap smear. Pap itu dari kata Papa Nicolo, smear itu olesan. Jadi dioleskan dengan pewarna Papa Nicolo. Jadi Papa Nicolo ini 5 orang yang menemukan pewarnaan untuk sel. Contohnya adalah pap smear itu untuk kanker serviks terutama. Kalau fiksasi kering itu yang menggunakan white GEMSA yang sering kalian lakukan di lab di hematologi, contoh membuat sediaan darah ya, sel darah itu termasuk fiksasi kering. Tapi kalau pap smear itu nanti kan menggunakan kalau nggak salah asam asetat. Papa nih kalau itu nanti diolesinnya itu ya berupa asam asetat. Ini misalnya pewarnaan, kemudian detail komponen sel nanti yang akan ditemukan, ada inti, ada anak inti, perbedaan kematangan sitoplasma, ada onkosit, gitu ya, badan plasmona dan badan plasmoma ya, dan lainnya bisa dibaca nanti ya. Nah, ini fiksasi basah kan seperti ini. Ini tuh kayak hampir gambarannya kayak ini ini kayak jaringan ini apa itu dahak ya, seperti ini nih, dahak seperti ini. Kalau misalnya dilakukan sitologi ini seperti ini dahak ya. Ini fiksasi kering ya. Seperti itu ya. Ini jaringan-jaringan ya. Ini sel-sel pada serviks ya. Fiksasi basah ini. Nah, ini vakuola ini dengan fiksasi kering, adanya vakuola lipidnya. Bukan seperti itu ya. Oke, nah itu untuk yang dekalsifikasi. Untuk yang fiksasi. Nah, kemudian dehidrasi, mana ya? Berapa? Saya cek dulu ini tulang. Ya, dehidrasi kok nggak ada di sini. Oh, nggak ada ini. Pematangan jaringan. Oke. Bentar, saya cari dulu yang dehidrasinya. Sini enggak. Ini tambahan dari slide dari fiksasi tadi ya, formalin gitu seperti ini. Nanti ini tambahannya bisa dibaca.
Nah ini untuk dehidrasi, apa sih tujuan dari dehidrasi? Dehidrasi ini tujuannya adalah untuk menghilangkan air yang ada di dalam jaringan. Kan tadi pada saat penetrasi ini ada air-air yang terperangkap seperti itu, maka bisa dilakukanlah ini tahapan dehidrasi. Tadi kan setelah fiksasi kan jaringan mendapat perlakuan khusus seperti ya enggak nih tahapan dehidrasi ini. Tahapan dehidrasi setelah melakukan fiksasi nanti dehidrasi. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan air yang ada di dalam jaringan. Ya, ada cara satu misalnya menggunakan alkohol 70% 3 hari, 3 kali diganti, alkohol 95% selama 3 hari, 3 kali ganti gitu. Ataupun dengan cara kedua gitu. Ya, itu yang dehidrasi. Nah, kemudian pasca fiksasi ini jaringan yang keras mendapat perlakuan khusus. Contohnya seperti tulang itu ada nanti dengan dekalsifikasi, yaitu penghilangan kalsium pada tulang. Ini biasanya larutan yang digunakan itu adalah asam format 8%. Kalau misalnya jaringannya itu adalah kulit, tahapan khususnya adalah dengan teknik Landrum. Setelah itu, setelah fiksasi ini, si jaringan ini dicuci dengan air keran mengalir atau alkohol 90%, kemudian ditambahkan fenol dalam aquades, disimpan ya direndam dulu selama 1-3 hari. Nah, itu untuk yang fiksasi. Oke, selanjutnya kita bahas untuk yang dekalsifikasi ya. Dekalsifikasi ini dilakukan pada sampel yang sampelnya itu berupa tulang. Ya, sampelnya untuk khusus sampel tulang. Jadi itu perlakuan khususnya. Kalau sampelnya non tulang ya tidak akan dilakukan tahapan fiksasi ini. Gitu. Nah, tahapan dekalsifikasi seperti itu ya. Nah, ini kita ketahui bahwa fungsi tulang itu sebagai rangka tubuh ya, melindungi organ-organ vital dan seterusnya. Nah, ini tahapan untuk ini mengalami, ini contoh sampel kalau tulang sedang dekalsifikasi. Nah, ini untuk fungsinya apa ya? Prinsip kerja, kan kalau secara prinsip prinsip kerja itu kan gini, tulang itu kan dia memiliki struktur yang keras seperti itu, jadi akan susah juga pada saat nanti penanganannya. Nah, kemudian mikrotom itu memang tidak mampu untuk memotong tulang, sehingga bagaimana caranya kalau misalnya sampelnya tulang itu harus diapakan dulu. Nah, makanya tahapannya itulah dengan tahapan kalau untuk tulang dekalsifikasi. Setelah apa? Setelah dilakukan fiksasi, gitu ya. Apa itu dekalsifikasi? Prosedur rutin dengan tujuan membuat jaringan yang mengandung garam mineral tanpa harus mempertahankan garam mineral tersebut. Jadi dihilangkan. Ya, si garam mineralnya dihilangkan gitu. Menghilangkan mineral dari tulang jaringan, kan garam itu adalah garam kalsium, sehingga memang teknisinya itu bisa gampang, lebih mudah pada saat pembuatan sediaan untuk tulang gitu ya. Nah, prinsip dekalsifikasi itu pada penghilangan kation kalsium. Jadi melalui mekanisme anion. Ingat kation, kalau ketemu anion kan dia bisa bereaksi, sehingga memang tadi kan kita kan mau menghilangkan kalsium, ya. Makanya tadi untuk menghilangkan kalsiumnya itu digunakan asam format, gitu ya. Jadi lawanannya. Kalau misalnya kation itu harus dilawan dengan anion, baru dia saling ketemu, saling mengikat, itu bisa dihilangkan. Ya. Seperti itu ya.
mohon maaf tadi anak saya menangis, jadi saya lanjutkan kembali ya. Nih, ya ini prinsip tadi ya, prinsip untuk dekalsifikasi bahwa menghilangkan penghilangan kalsium otomatis dengan anion ya. Jadi nanti larutan yang digunakan untuk proses dekalsifikasi itu adalah anionnya dari kalsium. Kan kalsium itu kation, otomatis untuk menarik si kalsium itu butuh larutan yang mengandung anion gitu. Kemudian sifatnya itu pH-nya itu harus bersifat asam ya, atau juga bisa dengan penyangga. Kalau penyangga itu kan pH-nya 4,4 sampai 4,5 dan bisa juga menggunakan zat penghelat seperti asam etilen, diamin tetrat asetat itu ya, bisa digunakan sebagai larutan dekalsifikasi. Nah, sebelum jaringan dilakukan tahapan sebelum dekalsifikasi, itu jaringan tersebut kan harus difiksasi terlebih dahulu ya. Nah, jaringan keras yang tidak terfiksasi dengan baik, ini akan susah nanti di dekalsifikasinya. Nah, nanti makanya fiksasi itulah yang nantinya bisa melindungi jaringan lunak gitu ya, keseluruhan seperti itu ya, sehingga bagian-bagian kecilnya pun itu akan bertahan atau bisa dipertahankan seperti itu. Nah, teknik itu yang disebut dengan fiksasi, potong makros, dan dekalsifikasi. Jadi potong makros itu potong besar karena akan sulit juga gitu ya. Menggunakan apa? Biasanya gergaji, tidak boleh gergaji khusus kecil, bukan gergaji yang besar, tapi gergaji khusus yang untuk potong tulang gitu ya. Teknik ini nanti kan fiksasi dulu, baru potong makros atau dekalsifikasi gitu ya. Atau bisa potong makros dulu, fiksasi baru dekalsifikasi. Jadi tidak ada yang namanya dekalsifikasi dulu. Bisa potong makros dulu, bisa fiksasi dulu ya, seperti itu. Nah, ini biasanya untuk pasien-pasien tuberkulosis, AIDS itu kan ada untuk melihat infeksinya. Karena infeksinya juga bisa sampai ke tulang ya. Nah, di sini ada metode potong makros dulu, fiksasi baru dekalsifikasi. Nah, ini untuk pemotongan makrosnya, ini berukuran si sampel jaringan tulang ini 4 sampai 5 mm ya dipotongnya. Kemudian fiksasi. Kemudian mohon maaf anak saya nangis lagi. Oke, saya lanjutkan kembali. Mohon maaf ya, tadi ada gangguan dulu. Anak saya nangis. Nah, untuk metode potong makros dulu ya, ketebalannya dipotong. Jadi si sampel jaringan tulangnya dipotong dengan 4 sampai 5 mm, kemudian baru difiksasi. Kalau misalnya sudah tercapai, nanti masuk ke dekalsifikasi. Dekalsifikasi ini maksimum itu 2 sampai 3 jam itu sudah tercapai ya. Kemudian nanti pada saat fiksasi itu kalau untuk tulang itu menggunakan larutan fiksatifnya itu Zenker atau Buin gitu ya. Resiko jaringan rusak ini akan lebih selama dekalsifikasi jaringan itu harus dijaga. Nah, karena memang ya tadi harus dimaksimumkan di dekalsifikasinya. Pastikan bahwa 3 jam itu dekalsifikasinya berhasil atau beres. Kemudian kalau misalnya metode fiksasi dulu yang dilakukan terlebih dahulu itu, nah ini kalau tulangnya tidak terlalu besar, memang boleh misalnya metode fiksasi dulu gitu ya. Jadi apa namanya itu jaringan yang berukuran tertentu direndam ya. Jadi jangan sampai bukan tulang tangan yang gede gitu, enggak, itu kan akan memboroskan juga, jadi enggak efektif juga gitu ya. Kalau jaringan misalnya jaringan tulang itu tidak terlalu besar gitu ya, masih ukurannya itu kecil ya, itu boleh fiksasi dulu gitu. Kemudian baru potong makros ya, kemudian baru didekalsifikasi. Jaringan dipotong ketebalannya itu kurang dari 5 mm untuk potong makrosnya. Kemudian rendam jaringan larutan dekalsifikasi yang dibutuhkan sama itu maksimalnya 2-3 jam. Nah,
Adapun proses dekalsifikasi, ini prosesnya. Nah, ini apabila jaringan sudah terparafin, jadi jaringan yang terparafin itu adalah jaringan yang sudah dimasukkan ke dalam blok-blok parafin. Apa namanya itu, ini ada di parafinasi ini, nanti di embed sih sebenarnya. Cuman misalnya kalau ada sampel, misalnya sampelnya itu sudah dalam bentuk terparafin, maka dekalsifikasinya itu dia harus menggunakan kasa, ya, seperti itu. Jadi dibungkus dengan kasa. Ini perbandingannya 5-100 kali dari blok jaringan volumenya itu, ya. Kemudian cairan harus diganti 1-2 kali sehari sampai dekalsifikasinya selesai. Nah ini kan dibungkus ya. Ini asam formatnya ini, atau tadi larutan dekalsifikasinya. Dia dibungkus dengan kasa seperti itu. Kemudian, nah kalau sudah selesai dekalsifikasinya, pindahkan ke alkohol 70% selama 10 jam. Kemudian dengan beberapa kali penggantian, ya bisa sampai 3 kali. Nah, prinsip dasar yang dalam terhadap dekalsifikasi, prinsipnya adalah pengurangan penghilangan garam kalsium oleh larutan asam lemah. Kemudian pengurangan penghilangan garam kalsium ini juga bisa menggunakan ion resin. Karena tadi kalsium itu berupa kation, maka resin itu juga harus anion. Ya. Bisa menggunakan agen EDTA, kelatin agen EDTA, seperti itu ya. Faktor yang mempengaruhi dekalsifikasi, tadi ketebalan tulang, makanya ada maksimumnya. Maksimumnya itu 5 mm. Kerapatan dan densitas tulang juga itu mempengaruhi ya, seperti itu. Jadi kalau kalsiumnya banyak, maka dekalsifikasinya pun harus benar-benar dimaksimalkan selama 3 jam tersebut ya. Suhu juga ya, kalau suhu memang ini maksimalnya itu adalah 60 derajat Celcius. Agitasi ya, atau apa namanya itu, pengumpalan gitu ya, maaf, agitasi, gerak mekanik gitu ya, diberikan secara mekanik untuk mempercepat reaksi. Jadi boleh misalnya digerak-gerak seperti itu ya, boleh dilakukan agitasi. Misalnya kayak di wadahnya digerak-gerakin itu boleh, atau dengan mesin sehingga proses dekalsifikasinya itu lebih cepat, itu boleh. Kemudian tekanan vakum. Nah, boleh ini diberikan vakum tekanan supaya untuk menghilangkan gelembung dan rongga-rongga pada tulang, karena gelembung dalam rongga tulang ini justru akan menghalangi proses penghilangan si kalsiumnya. Volume larutan, nah ini volume larutan ini yang harus diketahui juga ya. Nanti kan ada tabel apa sih? Ini mah bukan ini soal. Nah, untuk volume ini biasanya ya, kalau volumenya ini, volume sebenarnya tidak terlalu, karena kan tadi dekalsifikasi ini dia memang harus benar-benar terendam gitu saja sih sebenarnya. Jangan terlalu, jangan sampai si sampelnya itu tidak terendam secara penuh ya. Nah, itu untuk dekalsifikasi ya. Ini larutan dekalsifikasinya apa saja? Tadi ingat ya bahwa dekalsifikasi itu 2-3 jam harus benar-benar sudah capai maksimum. Kemudian pembagian larutan dekalsifikasi, kalau dia berupa asam mineral kuat, contohnya di sini ada asam nitrit ya. Bukan asam nitrat ya, ini asam nitrit, kemudian ada perenyis itu ya, di mana perenyis nama orang juga sebenarnya mah, cuman komposisinya ada 10% asam nitrat sebanyak 40 mili, kemudian ada 0,5% asam kromat sebanyak 30 mili alkohol. Jadi dia dicampurkan seperti itu. Kemudian ada HCl 5-10% dalam Aquades, ada larutan von Ebner juga nama orang ini ya, di mana komposisinya ada natrium klorida dan asam klorida. Seperti itu. Itu yang asam larutan dekalsifikasi yang asam mineral kuat. Bagaimana kalau yang lemahnya? Ini ada asam organik lemah, yang digunakan itu adalah
biasanya itu ada asam format ya, kemudian ada modifikasi formalin ya dengan penyangga, ada asam tikrab, ada TCA juga, asam trichloroacetik ya. Ini ada asam format di mana asam formatnya adalah 10%, kemudian ada Evans and Crazian, ini komponennya format juga dengan natrium sitrat ya. Kemudian ada pelarut mohon maaf ada gangguan lagi ya. Nah, ini ada pelarut Christensen, nama orang juga ya yang dijadikan nama pelarutnya. Ini komponennya atau komposisinya ada asam format, natrium format, ada pelarut Gooding and Stewart, ini komponennya atau komposisinya maaf asam format, ada formaldehida gitu ya. Kemudian ini larutan gelatin ini larutan yang seperti asam EDTA. Ya, jadi dia larutan helat ini jadi dia kayak semacam apa ya kayak dia berupa ini apa namanya itu dia mampu menyerap gitu ya. Jadi dia bentuknya nanti kayak serbuk gitu kayak tapi dia tidak akan larut dengan pelarut ya. Jadi kayak endapan gitu, dia akan mengendap di pelarut, kayak akan mengendap gitu di pelarutnya. Boleh menambahkan pelarut ini, kelat ini ya. Ini garam EDTA, ya, Aquades. Ya. Gitu. Ini bagaimana penentuan waktu endpoint dekalsifikasinya. Jadi bagaimana kita menentukan bahwa si dekalsifikasi itu sudah benar-benar optimal. Nah ini bisa misalnya si hasil dekalsifikasinya itu dilihat dengan menggunakan metode X-ray ya. Jadi nanti ada hasil foto-foto seperti ini ya, pemotretannya di X-ray. Gitu. Kalau misalnya dengan pengujian secara reaksi kimiawi, ini hapus memilih cairan dekalsifikasi bekas dari kapal pengolahan jaringan, tambahin amonium hidroksida tetes demi tetes, kemudian tambahkan 5 ml amonium oksalat yang jenuh, kemudian kocok seperti itu. Diamkan sekitar beberapa menit. Nah, nanti kalau ada endapan kalsium hidroksida, setelah penambahan amonium hidroksida itu adanya sejumlah kalsium yang terendapkan. Gitu ya. Nah, kalau tes fisik ini biasanya ini kalau yang sudah ahli gitu ya di bidangnya, dia jangan tes fisik saja cukup. Jadi dia dengan merasakan saja bagaimana apakah misalnya dari teksturnya seperti itu atau misalnya bisa dibengkokkankah atau seperti itu. Nah, itu bisa dengan tes fisik itu, tapi biasanya ini dengan ahli yang sudah pengalamannya sudah memiliki jam terbang yang cukup lama gitu. Ini boleh seperti itu ya. Nah, itu untuk dekalsifikasi. Nah, ini gambar menunjukkan fibula dekalsifikasi ini dengan menggunakan asam format. Ya, ini hasil X-ray-nya. Nah, ini ada pembesaran nih di bagian ininya tuh. Nah, itu. Kemudian tahap selanjutnya kalau sudah beres baru dibersihkan. Beres lakukan proses dekalsifikasi baru dibersihkan. Ya. Nah, ini bagian dari spesimen granuloma di mana terdapat deposit kalsium yang tidak ini masih banyak tuh. Ya. Ini masih banyak kalsiumnya. Ini warna panah ini nih, ya deposit kalsiumnya. Sehingga nanti ini akan mengganggu proses pewarnaan atau mengganggu proses tahapan selanjutnya. Oke, mungkin itu saja untuk tahapan fiksasi. Ya, tadi udah menjelaskan walaupun tidak banyak, nanti sisanya bisa dibaca saja. Dan juga nanti ditayangkan ada video untuk fiksasi, kemudian dekalsifikasi. Ya, jadi dekalsifikasi ini khusus kalau sampelnya berupa jaringan tulang. Itu saja mungkin yang saya sampaikan hari ini. Kalau misalnya ada yang bertanyakan nanti via di chat grup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.